Halo guys, welcome back to this channel. So, kita lanjutkan bahasan kita di mata kuliah Surface. Ini udah sangat telat sebenarnya bikin videonya, tapi it's okay. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Jadi kita akan bahas ion implantation, atau kita akan bahas sebenarnya metode fisika. Nah, metode fisika ini adalah kita membuat lapisan logam ataupun keramik pada permukaan substrat dengan memanfaatkan efek fisika. Nah, proses dilakukan di bawah kondisi tekanan atmosfer atau evaporasi pelarut atau tekanan rendah vakum. Dan umumnya disertai partisipasi ion atau unsur logam maupun non-logam. Nah, contohnya yang akan kita bahas pada mata kuliah ini adalah PVD atau Physical Vapor Deposition dan Ion Implantation. Nah, tapi terlebih dahulu kita bahas yang Ion Implantation. Nah, kalau definisinya sendiri adalah modifikasi permukaan dengan cara kita membombardir permukaan substrat dengan ion berenergi tinggi, di mana akan menghasilkan modified layer pada permukaan substrat. Nah, dosis ion yang masuk itu lebih dari 10 pangkat 21 ions per meter kuadrat, yang menghasilkan sekitar 10-20% ion unsur asing, di mana nanti pada substrat itu menyebabkan perbedaan komposisi antara permukaan dan bagian mungkin tengah ya substrat. Nah, kalau pada gambar mungkin dapat lihat ini. Jadi kita ion implantnya warna biru ini, kemudian akan membombardir, dia akan masuk juga ke sini. Nanti kalau kita akan bandingkan sisi yang di sebelah sini sama di sisi sini, ini udah komposisinya sudah cukup jauh berbeda ya. Nah, dan di mana temperatur prosesnya itu cukup rendah di 200-300 derajat Celcius, dan kita tidak membutuhkan pemanas tambahan, external heating. Kemudian substrat layer dipanaskan. Substrate layer heated due to kinetic energy transfer to the surface layer from the implanted ions. Substrate layer panas karena tadi energi kinetik yang ditransferkan pada permukaan layer karena implant ion yang ditembakkan tadi. Nah, ion implantation. Kemudian ini, embedding atoms of one or more valence element into a substrate surface using a high energy beam of ionized particle, kemudian menghasilkan result in alteration of the chemistry and physical properties of layer near the substrate surface, menghasilkan gabungan dari kimia dan sifat kimia dan fisika dari permukaan yang dekat pada substrat, di mana produce menghasilkan layer yang lebih tipis dan konsentrasi yang berbeda, konsentrasi profil yang berbeda dibandingkan difusi. Ini dia. Jadi ini ada ion implantation kita, kemudian mengenai substrat dia akan masuk di sini dia. Ini skemanya. Jadi peralatan ion implantation terdiri dari sumber ion, akselerator, sistem pemisah berkas ion, dan ruang sasaran. Nah, kalau dilihat sumber ion itu menghasilkan ion dengan wujud gas, misalnya HPBN, atau padatan misalnya FiNiAl. Nah, kemudian akselerator ya, dimana kita tahu akselerator itu sebenarnya memberikan mempercepat ya. Jadi dia dengan cara memberikan tegangan yang dapat mengionisasi atau percepat ion dari sumber ion sehingga energi memiliki ion sangat tinggi. Jadi kita meningkatkan accelerate-nya, kita percepat sehingga dia energinya menjadi sangat tinggi. Kemudian sistem pemisah berkas ion, di mana memisahkan berkas ion menurut massa dan kecepatan dengan memanfaatkan medan magnet sehingga implantasi terjadi hanya pada ion yang diinginkan. Kemudian ruang sasaran, tempat terjadi implantasi ion terhadap substrat. Jadi ini di mana substrat yang ingin kita letakkan. Berarti kalau contohnya itu dia di sini ya. Nah, gitu deh. Ini dia mempercepat, di sini ada medannya. Oke. Accelerator are used to inject ions on the surface at. Nah, jadi
akselerator difungsikan biar nanti si ion itu masuk ke surface pada ini tegangan atau energi 50 sampai 100 kV. Nah, proses ini adalah proses yang mahal karena kita membutuhkan akselerator di mana ya penetrasi yang terjadi, kedalaman penetrasi yang terjadi sekitar 0,5 mikrometer dan profil is not sharp. Oke. Jadi ini skemanya, ion yang ditambahkan akan bertabrakan dengan atom-atom penyusun material. Oke. Atom-atom penyusun akan berpindah dari kisi dan dapat menabrak atom lain, collision cascade. Ya oke, betul. Kemudian yang ketiga, ion akan berhenti seiring energi yang dimiliki habis dan akhirnya terbentuk modified surface layer. Oke. Nah, ini analyzing magnetnya. An analyzer magnet bends the ion beam through a right angle to select the desired species. Jadi si magnet analyzer kita ini membengkokkan ion beams through a right angle sehingga dia pergi pada sudut yang kita inginkan untuk memilih spesies yang kita inginkan gitu. Ini the equation-nya mungkin boleh diingat aja deh. Nanti kayaknya ada sih, harusnya nggak dihafal ya. Oke, mungkin kita lanjut aja. Ini karakteristiknya. It is a line of sight process ion implementation, di mana proses that's so simple geometric. Jadi proses di mana geometri yang sederhana, such as a flat surface, seperti permukaan yang datar, are amenable to ion implementation. Dapat kita lakukan ion implementation, tapi masalahnya kalau yang kompleks itu nggak bisa gitu ya. Kemudian mungkin untuk menginjeksikan jenis atom apa saja pada substrat apa saja gitu ya, dimana gas ion as resource are most easy to use, dimana ion gas merupakan sumber yang paling mudah digunakan. Kemudian untuk ion netral seperti AR dapat digunakan untuk untuk membuat si ion tadi itu lebih dalam pada permukaan substrat than they would go otherwise. Ini karakteristiknya. Kemudian displacement damage in a substrate give a high diffusion coefficient. Oke. Displacement, kerusakan displacement pada substrat memberikan koefisien difusi yang tinggi. Pemanasan dari substrat setelah ion implementation memungkinkan terjadinya chemical reaction to take place at temperature lower yang dapat terjadi pada temperatur rendah. Kemudian may be expected because of the large number of vacancy, yang memungkinkan karena juga jumlah dari vakansi yang ada karena ion implementation tadi, kerusakan ion implementation akibat ion implementation. Nah, kemudian the extra volume of material injected into the surface produce surface with high compressive stress leading to good fatigue resistance. Jadi ketika kita materialnya banyak yang diinjeksikan pada permukaan akan menghasilkan high compressive stress di mana good fatigue resistance. Karena ketika kita udah dibahas di video sebelumnya juga, ingin good fatigue kita berikan aja compressive stress ya. There is a little dimensional change. Nah, jadi ada sedikit perubahan dimensi pada substrat di mana karena hasil dari ion implementation. Karena logikanya kan ada ion yang masuk pada permukaan, harusnya ya berubah gitu ya. Biarpun cenderungnya tadi kan si antar atom-atom tadi kan ada yang berdekatan jadinya gitu ya, gara-gara ada ion lain masuk. Nah, ini adalah advantage dan application dari ion implantation. Pertama, advantage-nya dia pemrosesan suhu rendah, tadi kan di 200 sampai 300 derajat Celcius. Good control and reproducibility of impurity penetration depth. Oke. Batas kelarutan dapat dilampaui tanpa presipitasi dari atom berlebihan. Berbagai pilihan bahan masking
photoresist, oxide, poly SI, metal, kurang sensitif terhadap prosedur pembersihan permukaan. Kemudian aplikasinya modifikasi permukaan logam untuk meningkatkan sifat, sama fabrikasi perangkat semikonduktor. Jadi dapat mengubah yang awalnya netral jadi mau tipe N atau tipe P gitu. Kemudian kekurangannya adalah peralatan itu so expensive, dia $1 million, miliaran rupiah berarti di sini. Pada nilai dosis tinggi, hasil kurang dari difusi, chemical source pre-deposition on surface. Jadi kalau mau nilai dosisnya tinggi, dia tetap kurang dari difusi, jadi banyakkan difusi gitu. Ion merusak kisi semikonduktor, tidak semua kerusakan dapat diperbaiki oleh annealing. Biasa kan udah rusak, kita annealing biar dia kembali lagi, tapi tidak semuanya bisa diperbaiki oleh annealing. Doping yang sangat dangkal dan sangat dalam, sulit atau tidak mungkin. Nah, jadi kita nggak bisa bikin yang sangat dangkal ataupun yang sangat dalam. Bahan masking dapat masuk ke dalam wafer menciptakan kotoran yang tidak diinginkan atau bahan menghancurkan kualitas antarmuka. Oke, mungkin kita percepat aja. Jadi ada varian prosesnya ada focus beam ion implantation, ada ion beam assisted coating, sama plasma surface ion implementation atau PSI ya. Plasma surface ion implementation. Nah, jadi dibagi tapi fokus ion beam sama si plasma nih. Focus ion beam expensive, great control of chemistry, precision of targeting, complex shapes target but necessarily of complex fixturing, simple process, cheaper, complex ini, vacuum chamber must be large. Ini complex shapes juga bisa. Operating conditionnya dia kondisi vakum 1 sampai 10 min 6 torr. Operating pressure-nya gas precursor for the plasma secara continuous mengalir through chamber, melalui chamber di 2,1 kali 10 pangkat min 4 torr. Typical voltage-nya 50 sampai 80 kV, range from 20 sampai 100 kV. At lower voltage ini dia 50 sampai 1200 electron volt, film deposition will result. Ini parameter yang mempengaruhi jenis spesies ion, besar energi ion, dosis ion, jenis material substrat. Kalau typical ion implementation ada ionnya PAS, SPBNO, dosisnya ini, ion energinya ini. Oke. Nah, ini kita singkat aja, ini kayak ada dopan, ada ini juga. Nah, ini ada example-nya, mungkin kita latihan nanti di example aja deh. Base material kebanyakan metal, seramik dan polimer dapat dilakukan treatment ini. 2 atau lebih metal biasanya completely insoluble. It's completely insoluble each other can be alloyed by ion implementation another. Biasanya yang insoluble yang nggak dapat larut satu sama lain, kita bisa lakukan ini tadi, treatment ini biar dia bisa implanting one into the other. Coating material hampir semua unsur dapat di-ion implementasikan: titanium, nitrogen, karbon, copper, iron, boron, silver, gold, platinum. Ion beam assisted depositing menciptakan lapisan logam dan keramik seperti alumina, titanium nitrida, aluminium nitrida, dan silika. Ini masking implant only certain part of the wafer. Jadi, nah, ini masknya, ini substratnya. Jadi kita mau bagian ini aja sebenarnya nanti yang terimplant gitu. Typical use-nya untuk electronic industry, anti-wear application, ion implementation with titanium alloy, nitrogen and carbon, contohnya hip joint dan knee prosthesis, untuk meningkatkan surface properties dari polimer untuk implant medis. Typical use tadi ini plasma PSI ini. Oke. Nah, dapat lihat extended the enhancing performing ini. Kemudian application-nya ada CMOS fabrication.
Ini aplikasinya finishing permukaan. Banyak diterapkan untuk perawatan medis seperti ortopedik dan ortodontik. Perbaikan sifat tahan karat pada baja IC 410 dengan implementasi IMTIN. Mempertahankan ketangguhan baja perkakas. Mungkin that's all for this video. Semoga bermanfaat.